Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin memperkenalkan diri. Kembali nama saya Lia Gatra Hanafiani, mahasiswi semester 7 jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Bina Bangsa. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu judulnya saja dari perkembangan ilmu. Tentu kita akan membahas mengenai zaman-zaman yang terjadi saat perkembangan ilmu. Nah, landasan utama perkembangan ilmu yaitu filsafat yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi ini dilihat dari keberadaan suatu ilmu, sedangkan si epistemologi memandang bagaimana seseorang itu mendapatkan ilmu. Selanjutnya yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu manfaat atau kegunaan dari ilmu tersebut. Nah, zaman-zaman yang terjadi pada perkembangan ilmu melalui 6 zaman. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno, yang kedua yaitu zaman Yunani, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang kelima zaman modern, dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Kita masuk ke dalam zaman pra-Yunani kuno terlebih dahulu. Zaman pra-Yunani kuno terjadi sekitar abad ke-8 sampai 6 sebelum Masehi. Nah, kehidupan masyarakat Yunani pada zaman ini yaitu masih terpengaruh oleh mitos-mitos ya. Dan ciri-ciri masyarakat pada zaman ini yaitu pengetahuannya didasarkan pada pengalaman. Selanjutnya yang kedua, pengetahuannya itu diterima tapi selalu dihubungkan dengan hal-hal magic. Nah, terus yang ketiga, sudah ditemukannya angka dan abjad pada zaman ini. Dan yang keempat yaitu muncul kemampuan meramalkan sesuatu yang didasarkan pada sebuah pengalaman sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke zaman yang kedua yaitu zaman Yunani. Nah, pada zaman Yunani ini terjadi perubahan yang tadinya masyarakatnya itu masih mempercayai mitos-mitos ya atau mitosentris. Sekarang pemikirannya itu, cara pemikiran sudah berubah menjadi logosentris atau bisa diterima ilmunya itu jika masuk akal begitu ya. Nah, ciri-ciri zaman ini ditandai oleh yang pertama yaitu setiap orang memiliki kebebasan berpendapat. Jadi siapapun boleh mengeluarkan ide atau pendapatnya. Yang kedua yaitu masyarakatnya tidak lagi mempercayai mitos-mitos karena tadi dia sudah berpikir masuk akal gak sih ilmu ini begitu atau pengetahuan ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu masyarakat tidak menerima informasi dengan begitu saja. Mereka ini mencari tahu terlebih dahulu akar dari suatu ilmu ini. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada zaman ini diantaranya yaitu yang pertama ada Thales. Menurut Thales ini dia memandang bahwa asas pertama dari segala sesuatu adalah air. Yang kedua yaitu Anaximandros. Nah, beliau berpikir atau memandang asas pertama segala sesuatu adalah hal yang tidak terbatas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Heraklitos. Beliau melihat alam semesta selalu dalam keadaan berubah ya, atau tidak konsisten begitu. Lanjut yang keempat yaitu ada Parmenidos ya. Nah, si Parmenidos ini melihat alam semesta itu diam. Jadi kebalikannya dari si Heraklitos. Dan yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu Pitagoras. Nah, Pitagoras ini adalah bapak yang melihat dari sisi bilangan begitu. Beliau memandang bahwasannya bilangan adalah unsur utama dari alam. Oke, next kita bahas zaman yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Nah, mulai muncul ilmuwan-ilmuwan yang membahas tentang ketuhanan dan corak pemikirannya pada masa ini yaitu teosentris atau segala sesuatunya itu dihubungkan berdasarkan agama begitu. Tokoh-tokoh Islam pada masa ini juga mulai muncul yaitu diantaranya yang pertama Al-Khawarizmi, yang kedua itu Musa ibnu Syakir, lalu ada juga Ibnu Al-Haythun, dan yang terakhir yaitu Ibnu Sina.
Baik, kita lanjut kepada zaman yang berikutnya, yaitu zaman Renaissance. Nah, pada zaman ini awal mula kebangkitan modern ya. Nah, pada zaman ini juga ilmu pengetahuan itu berkembang pesat atau maju pesat pada masa ini. Dan ilmu yang paling diutamakannya atau yang majunya pada zaman ini yaitu ilmu astronomi, dan corak pemikirannya yaitu antroposentris. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada masa ini yaitu diantaranya yang pertama ada Nicolaus Copernicus. Beliau ini yang menemukan teori heliosentris ya. Beliau memandang bahwasannya matahari merupakan pusat dari tata surya seperti yang kita pelajari saat ini. Yang kedua yaitu Francis Baron. Nah, Francis Baron ini pemikirannya yaitu empirisme atau pengalaman indrawi adalah dasar dari sebuah pengetahuan atau sumber knowledge ya. Yang ketiga yaitu Kepler. Nah, Kepler ini menemukan sebuah konsep hukum pergerakan planet. Dia memandang bahwasannya orbitnya itu berbentuk elips. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Galileo Galilei. Nah, Galileo Galilei ini sebagai seseorang yang menemukan lintas peluru, hukum pergerakan, tata bulan planet Jupiter. Selanjutnya zaman yang kelima yaitu zaman modern. Nah, banyak banget ya zaman-zaman atau penemuan-penemuan pada zaman ini karena sudah masuk ke segala sesuatu yang modern begitu. Nah, pada zaman ini ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Tokoh-tokoh yang ada pada masa ini diantaranya yang pertama yaitu René Descartes. Beliau melahirkan konsep perpaduan antara metode ilmu dan metode pasti ke dalam pemikiran filsafat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Isaac Newton. Beliau ini dikenal sebagai penemu teori gravitasi, mengembangkan perhitungan kalkulus dan optika. Selanjutnya yang ketiga atau tokoh yang ketiga yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz ya. Beliau dikenal sebagai penemu bilangan biner, notasi kalkulus, mengubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Teman-teman tentunya sudah belajar matriks ya. Nah, inilah yang menemukan bilangan biner, notasi kalkulus, dan persamaan linear yaitu dalam bentuk matriks gitu. Kita masuk ke dalam zaman yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Pada zaman ini ilmu fisika berkedudukan sangat penting, dan tokoh-tokoh yang ada pada masa ini yaitu Albert Einstein dan yang kedua Edwin Powell Hubble gitu. Jadi perkembangan ilmu ini sama dengan munculnya sejarah filsafat ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasan mengenai perkembangan ilmu yang dilalui dengan 6 tahap, yaitu zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan yang terakhir itu zaman kontemporer. Nah, kalau teman-teman punya ilmu lebih banyak lagi mengenai perkembangan ilmu ini, bisa langsung tulis aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.